Dewa Obat Terkuat, Bab 435. Terima kasih kembali. Ye Qiansui merespons dengan lembut. Keduanya saling memandang, dan mata Ye Qiansui sangat lembut. Wanita seperti dia tidak bisa bersikap lembut sama sekali terhadap dunia luar, tetapi di depan Lin Yi, dia tidak lagi ingin berpura-pura. Keadaan Lin Yi hari ini membuatnya tahu bahwa setiap orang memiliki sisi yang rapuh. Dia memilikinya, begitu pula Lin Yi. Saat dia rentan, Lin Yi selalu berada di sisinya, mendukungnya, melindunginya, dan tidak pernah membiarkannya terluka. Dia tahu bahwa dia adalah kelemahan Lin Yi, tapi dia juga berharap bisa menjadi pelindung Lin Yi. Ketika sesuatu terjadi pada Lin Yi, dia berharap dia juga bisa melindungi Lin Yi. Saat kamu lelah, istirahatlah yang cukup. Setelah tidur, kamu akan baik-baik saja. Dia menepuk lengan Lin Yi dengan lembut, aku akan selalu ada selama kamu membutuhkanku. Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa, berbalik dan naik ke kamarnya. Ye Qiansui berdiri di sana, memperhatikan Lin naik ke atas langkah demi langkah dan kembali ke kamarnya, tapi dia masih tidak bergerak. Ye Qiansui, kamu juga harus bekerja keras. Tiba-tiba dia tampak menjadi lebih dewasa, memahami bahwa dirinya yang sebelumnya masih jauh dari cukup baik dan tidak cukup kuat. Dia perlu menjadi lebih baik dan lebih kuat untuk membantu Lin Yi dan melindungi Lin Yi. Dia perlu membantu Lin Yi saat dia membutuhkannya, daripada membiarkan Lin Yi selalu menanggung semuanya sendirian. Lin Yi kembali ke kamar dan bersandar di pintu dengan bingung. Saat dia mengetahui bahwa ibunya telah meninggal, dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia telah siap secara mental dan tahu bahwa peluang ibunya untuk hidup sangat kecil, mendengar berita seperti itu masih sulit untuk dia terima. Dia bahkan tidak bisa mengingat seperti apa rupa ibunya. Dia dipisahkan dari ibunya ketika dia masih bayi dan diadopsi oleh Tuan Ye, tapi bagaimana perasaan hubungan darah itu bisa terputus? Sekarang sudah pasti bahwa yang menghancurkan seluruh keluarga Lin adalah organisasi laba-laba hitam. Lin Yi menutup matanya dan membukanya lagi. Aura pembunuh di matanya mendidih seperti laut. Yao Ye secara pribadi mengakui bahwa dia telah membunuh ibunya. Dia juga mengetahui tentang pembantaian keluarga Lin, dan bahkan terkejut bahwa dia berhasil lolos dari jaring dan selamat dari malapetaka tersebut. Hal ini memang erat kaitannya dengan organisasi laba-laba hitam. Aku harus membunuhmu. Lin Yi mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, membuat suara retakan di persendiannya. Tapi kemudian, dia menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan aura pembunuh yang mengerikan tadi menghilang dalam sekejap. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, menyembunyikan semua yang ada di hatinya, dan berjalan menuju kamar mandi, siap untuk menghilangkan rasa lelah, kekhawatiran, dan amarah. Pada waktu itu, tempat yang misterius, tidak ada yang tahu bahwa ini milik organisasi laba-laba hitam, dan tidak ada yang tahu bahwa disinilah Yang Mulia sering tinggal. Pada saat ini, Yang Mulia berdiri di depan jendela, memandangi pegunungan abu-abu dan hutan di kejauhan, dan terdiam untuk waktu yang lama. Di belakangnya, sesosok tubuh muncul, berlutut dengan satu kaki, dengan hormat. Yao Ye sudah mati. Yang Mulia menoleh. Saya telah mengatakan semua yang harus saya katakan sesuai dengan instruksi Yang Mulia. Qixing, apakah kamu tidak memahami sesuatu? Bawahanku tidak berani. Qixing menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Yang lain tidak berani, tapi kamu tidak. Yang Mulia mendengus, apakah menurut Anda terlalu sia-sia jika saya kehilangan Master Bintang 3 hanya untuk menyebarkan beberapa patah kata? Qixing tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Yang Mulia. Dia benar-benar tidak mengerti bahwa menurut pendapatnya, ahli tingkat Bintang 3 bukanlah apa-apa, tetapi bahkan jika dia melihat ke seluruh utara, atau bahkan seluruh negeri, dia dianggap sebagai ahli terbaik. Tapi Yang Mulia, Anda jelas-jelas meminta Yao Ye mati hanya untuk menyebarkan beberapa kata itu. Tidak hanya itu, efek dari beberapa kata tersebut tidak hanya membuat kebencian Lin Yi semakin menakutkan, tapi juga membuat Lin Yi bertekad untuk melawan organisasi laba-laba hitam mereka, dengan tujuan menghancurkan laba-laba hitam dan membunuh Yang Mulia. Aku khawatir tidak banyak yang lain. Anak ini pasti sangat membenciku sekarang. Ada sedikit senyuman di nada suara Yang Mulia, dia pasti benar-benar ingin membunuhku, bahkan dalam mimpinya. Dia tidak hanya ingin membunuhku, dia juga ingin memberantas organisasi laba-laba hitam. Sekarang kebencian seharusnya menjadi motivasinya yang paling kuat. Yang Mulia, dia tidak mudah diajak main-main. Qixing berkata, orang yang bisa menjadi jenderal dewa sangatlah berbakat dan berkuasa. Ini adalah masalah besar, dan setahu saya, ketika pembantaian keluarga Lin terjadi, organisasi kita baru saja didirikan, bukan? Hal ini tidak ada hubungannya dengan organisasi laba-laba hitam mereka. Pendekatan Yang Mulia pasti akan membawa masalah bagi dirinya sendiri, dan bagi lawan seperti Lin Yi, Qixing benar-benar tidak dapat memahaminya. Tapi sekarang semuanya telah mencapai titik ini,
tidak ada gunanya mengatakan apapun. Bahkan jika dia menjelaskan kepada Lin Yi bahwa semuanya adalah kesalahpahaman, akankah Lin Yi mempercayainya? Saat ini, pikiran Lin Yi penuh dengan kebencian. Saya khawatir dia akan menggunakan segala cara untuk menghancurkan organisasi laba-laba hitam dan membunuh mereka semua. Kita mungkin harus menemukan cara untuk membunuhnya. Kixing Sen berkata dengan dingin, dia ingin membunuh kita, maka kita harus membunuhnya. Dia tidak mengizinkan siapapun mengancam organisasi laba-laba hitam atau yang mulia. Sun meliriknya, kamu benar, ini adalah misimu. Hentikan dia dan bunuh dia bagaimanapun caranya. Kixing menatap Yang Mulia, wajahnya penuh kebingungan. Dia tidak tahu apa maksud dari tindakan Yang Mulia. Tidak mungkin Yang Mulia tidak mengetahui identitas masa lalu Lin Yi. Dia akan menjadi Jenderal Dewa. Dia dapat mengendalikan angin dan hujan di utara dan menjadi naga atau burung phoenix di antara manusia, atau bahkan satu orang di bawahnya. Tapi Lin Yi pergi diam-diam, menyerahkan segalanya, dan mulai melacak organisasi laba-laba hitam dari permukaan tanah. Ini sendiri bukanlah kabar baik, tapi bukannya berusaha menghindarinya, Yang Mulia dengan sengaja memprovokasi Lin Yi satu demi satu, bahkan dengan mengorbankan pembangkit tenaga listrik bintang 3, membuat kebencian Lin Yi terhadap laba-laba hitam menjadi gila. Sekarang, apakah kamu membiarkan dirimu membunuhnya? Ya, Kixing tidak bertanya, padahal dia punya banyak pertanyaan. Dia tahu bahwa dia hanya perlu melaksanakan perintah Yang Mulia. Melihat sosok Kixing yang pergi, mata Yang Mulia sedikit cekung. Tentu saja dia tahu bahwa Kixing tidak mengerti dan tidak bisa mengerti, tetapi Kixing tidak akan pernah bertanya dan hanya akan mengikuti perintah. Kenapa aku harus membiarkan dia membenciku? Yang Mulia bergumam, karena saya sangat berharap dia bisa membunuh saya dengan tangannya sendiri. Jika Kixing masih di sini, saya mungkin tidak akan percaya ketika mendengar kata-kata Yang Mulia. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Apakah dia gila? Yang Mulia tidak berkata apa-apa lagi, dan kembali ke jendela, terus memandangi pegunungan kelabu di kejauhan. Matanya kehilangan fokus, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Pegunungan di kejauhan berwarna abu-abu dan lebat, namun terdapat beberapa dedaunan berwarna gelap, yang membuat orang merasa tertekan hanya dengan melihatnya. Dan ada beberapa makam yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Tidak ada batu nisan, bahkan tidak ada cara untuk beribadah. Bab 436. Malam itu kelabu, langit dipenuhi bintang-bintang, tetapi pemandangan malam di tempat berbeda tampak sama. Lin Yi berdiri di depan jendela, menatap kosong ke langit berbintang di kejauhan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sebuah meteor lewat dan menghilang dalam sekejap mata. Lin Yi menatap meteor itu, matanya perlahan fokus, menyaksikan aliran cahaya perlahan menghilang. Tidak, dia belum mati. Lin Yi berkata pada dirinya sendiri, Yao Ye berbohong. Tapi kenapa dia berbohong? Dan berbohong dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Meteor di hadapannya benar-benar menghilang tanpa jejak, tapi mata Lin Yi menjadi semakin cerah. Setelah dia tenang, dia menyadari bahwa perkataan Yao Ye tidak konsisten, dan segala sesuatunya tampak berjalan terlalu lancar, yang di luar dugaannya. Tampaknya orang ini datang ke sini dengan sengaja, hanya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa organisasi laba-laba hitam adalah penyebab sebenarnya dari pembantaian keluarga Lin, dan bahwa ibunya meninggal karena tangan Yao Ye sendiri. Tetapi jika dia benar-benar melakukannya saat itu, bagaimana dia bisa lolos dari kematian? Yang Mulia, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Lin Yi bergumam. Malam yang hening. Keesokan paginya, Lin Yi bangun seolah-olah tidak terjadi apa-apa kemarin dan semuanya kembali seperti sebelumnya. Di mana Qiansui? Dia tidak melihat Ye Qiansui sedang sarapan, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, orang ini tidak pernah tidur larut malam. Wanita tertua sudah keluar, dia menyuruhmu istirahat di rumah hari ini dan tidak perlu menyuruhnya bekerja. Suara Wuma datang dari dapur. Lin Yi mengerang, mungkin keadaannya tadi malam yang membuatnya khawatir. Dia tidak mengatakan apa-apa dan duduk untuk sarapan dengan tenang. Karena Ye Qiansui membiarkan dirinya beristirahat, dia harus beristirahat. Ye Qiansui tidak pergi langsung ke keluarga Ye, tetapi pertama-tama pergi ke dinasti untuk mencari Yang Rong. Ini mengejutkan Yang Rong. Tuan Ye datang ke tempat saya pagi-pagi sekali, yang membuat saya sedikit gugup. Yang Rong bercanda, apakah karena Tuan Lin? Lin Yi tidak dalam kondisi yang benar kemarin. Ye Qiansui pasti melihatnya, jadi dia datang kepadanya pagi-pagi sekali untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Yah, itu memang urusannya. Ye Qiansui tidak menyembunyikan apapun, mengangguk dan berkata, kamu seharusnya tahu apa yang terjadi padanya, kan? Yang Rong dekat dengan Lin Yi dan merupakan seseorang yang sangat dipercaya Lin Yi. Jika ada yang tahu, Yang Rong pasti salah satunya. Saya benar-benar tidak mengetahui hal ini. Tapi Yang Rong menggelengkan kepalanya, tidak nyaman bagi saya untuk terlibat dalam urusan Tuan Lin,
tapi saya tidak akan menyembunyikan apapun yang bisa saya katakan kepada Tuan Ye. Ye Qiansui tertawa dan berjalan ke arah Yang Rong. Panggil saja aku Qiansui. Lao Yang, kamu adalah orang yang paling dipercaya Lin Yi. Jika kamu mengatakan kamu tidak tahu apa-apa tentang dia, aku tidak akan mempercayainya. Yang Rong mengangkat bahu dan tidak menjawab. Memang benar demikian. Ye Qiansui secara alami mengetahui hubungannya dengan Lin Yi, jadi dia datang ke rumahnya. Kenapa kamu tidak bertanya saja padanya? Yang Rong berkata tanpa daya. Dia memang tahu sesuatu, tapi Lin Yi tidak menjelaskannya, jadi dia tidak bisa memberitahu Ye Qiansui. Apakah menurutmu dia akan memberitahuku? Ye Qiansui bertanya secara retoris. Yang Rong tersenyum pahit, kalau begitu saya tidak berani mengatakannya. Tidak masalah, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Ye Qiansui mengetukkan jarinya ke meja, terdiam beberapa saat, dan berkata, apa yang ingin dia lakukan? Yang Rong menggelengkan kepalanya, dia masih tidak bisa mengatakannya. Dia tidak bisa memberitahu Ye Qiansui bahwa Lin Yi menginginkan seluruh lingkaran bawah tanah. Mengatakan hal semacam ini tidak hanya akan membuat Ye Qiansui berbahaya, tetapi juga membahayakan situasi semua orang. Melihat ini, Ye Qiansui berkata lagi, lalu, apa yang bisa saya lakukan untuknya? Dia menanyakan pertanyaan ini dengan cukup bijaksana. Dia ingin berbagi sebagian beban untuk Lin Yi, dan tidak ingin Lin Yi memikul semuanya sendirian. Mengapa Yang Rong tidak mendengar maksudnya? Dia berhenti dan menatap Ye Qiansui dengan serius. Tuan Lin memang punya ide. Dia ingin memenuhi keinginan terakhir Tuan Ye San dan menjadikan Ye Group perusahaan terkemuka di industri. Dia ingin Ye pergi ke utara dan menempati tempat di utara, sehingga dia bisa membimbing seluruh industri dan berada di jalur yang benar. Yang Rong berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Ye Qiansui mengangguk. Pergi ke utara. Ternyata hati Lin Yi selalu tertuju pada Ye, demi mengembangkan bisnis Ye dan menjadikan Ye pemimpin industri, mampu memimpin perubahan di seluruh industri. Ini bukanlah hal yang mudah. Kesulitan dan masalah yang harus dihadapi sungguh luar biasa, jadi terkadang merasa mudah tersinggung adalah hal yang wajar. Tetapi laki-laki harus membawanya. Yang Rong tahu bahwa Ye Qiansui adalah wanita yang kuat, tetapi setelah Lin Yi kembali, dia tidak perlu khawatir tentang banyak hal, tetapi ini tidak dapat mengubah karakternya yang kuat dan kuat. Aku tidak ingin dia harus menanggung semuanya sendirian. Ye Qiansui berkata, saya tidak ingin dia bekerja terlalu keras. Mendengar ini, Yang Rong tidak bisa menahan tawa. Sesaat kemudian, dia menghela nafas. Tuan Lin adalah orang yang sangat kuat, tetapi bahkan orang yang paling berkuasa pun akan selalu memiliki sisi yang rapuh, tetapi sangat sedikit orang yang dapat melihat sisi ini. Dia memandang Ye Qiansui, mungkin dia hanya akan menunjukkannya di depanmu. Ye Qiansui tidak bisa menahan perasaannya yang bergetar. Dia memikirkan ekspresi Lin Yi tadi malam. Dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk saat itu, dan itu pasti saat yang paling rentan di hatinya. Saya mengerti, terima kasih. Ye Qiansui mengangguk dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Dari Yang Rong, dia sudah mendapat jawabannya dan tahu apa yang harus dia lakukan. Pergi ke utara, membiarkan nama Ye mendapatkan pijakan di utara dan mewujudkan keinginan terakhir kakeknya bukan hanya tanggung jawab Lin Yi, tetapi juga tanggung jawabnya sebagai presiden grup Ye. Melihat Ye Qiansui berjalan keluar pintu, Yang Rong hanya bisa menghela nafas. Syukurlah aku memilikinya. Dia masih khawatir kemarin apakah Lin Yi akan dibutakan oleh kebencian dan kehilangan inti hatinya, tapi sekarang tampaknya selama Ye Qiansui ada, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Ye Qiansui tiba di perusahaan dan segera meminta Xiao Zhao untuk memberitahu kepala berbagai departemen dan anggota kunci ke ruang konferensi untuk rapat. Kejadian itu agak mendadak, yang mengejutkan banyak orang. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Qiansui. Ruang konferensi penuh dengan orang. Selain kepala departemen dan anggota kunci, Ye Qiansui hanya memanggil beberapa pendatang baru yang baru saja dipromosikan. Semua orang memandang Ye Qiansui, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Beberapa hari yang lalu, seorang karyawan keluarga Ye hampir mengalami kecelakaan di Shanghai. Saya rasa semua orang mengetahuinya, bukan? Ye Qiansui langsung ke intinya, jika keluarga Ye ingin mengembangkan dan memperluas wilayahnya, mereka memang akan menghadapi banyak tekanan dan bahkan bahaya. Pasar Shanghai sangat besar. Sebagai kota internasional, pasar ini sangat menarik bagi kami. Ini juga merupakan pasar yang harus kami menangkan. Ye Qiansui berdiri dan berkata dengan keras, saya memanggil semua orang ke sini hari ini karena saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya berharap dapat sepenuhnya memenangkan pasar Shanghai dan menguasai 70% pangsa pasar. Semua orang tercengang. Ini 2 kali lipat dari tujuan aslinya. Bersambung.